Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meti Aryani Bruginting, NPM 2208260104, blog respirasi yang berjudul tentang asma. Ini mind mapping yang saya buat yang berjudul tentang asma. Jadi definisi dari asma ini adalah suatu penyakit saluran pernapasan kronik dan heterogenus. Penyakit yang ditandai dengan inflamasi kronik saluran pernapasan dengan manifestasi keluhan terkait pernapasan seperti mengi, sesak napas, sesak dada, dada seperti terikat dan batuk. Kemudian dengan hambatan aliran udara ekspirasi yang bervariasi ataupun dengan intensitas gejala yang juga bervariasi. Adapun faktor risiko dari asma ini ialah riwayat asma, penyakit atopi pada keluarga, paparan bulu binatang, perubahan suhu tubuh, debu pada lingkungan sekitar, obat-obatan, golongan aspirin dan beta blocker, seterusnya infeksi traktus respiratus virus dan merokok. Kemudian manifestasi dari asma ini biasanya seperti suara mengi atau ngi-ngi yang didengar saat pasien mengeluarkan napasnya. Kemudian batuk yang memberat saat malam hari, kesulitan bernapas yang berulang, dan rasa terkekang pada dada yang berulang. Nah, jadi asma ini ada klasifikasinya berdasarkan derajat asma, gejala malam, dan fungsi paru-paru. Dari derajat asma ada intermittent yang gejalanya itu kurang dari 1 kali per minggu, gejala malamnya itu kurang dari 2 kali per bulan. Untuk fungsi paru-parunya VEV per PAVE-nya itu lebih dari 80% prediksi. Kemudian untuk derajat asma yang persisten ringan, gejalanya itu 1 kali per bulan hingga 1 kali per minggu. Untuk gejala malamnya lebih dari 2 kali per bulan. Untuk derajat asma yang persisten sedang, biasa gejalanya dia itu setiap hari. Untuk gejala malamnya lebih dari 1 kali minggu per minggu. Untuk persisten berat, dia gejalanya itu dia setiap hari. Untuk gejala malamnya itu dia lebih sering. Untuk fungsi paru-parunya yang gejala berat itu PEV per AVE-nya itu kurang dari 60% prediksi. Untuk variabilitasnya PEV per AVE-nya itu lebih dari 30%. Kemudian bagaimana sih cara kita menegakkan diagnosis dari asma ini? Ya pasti pertamanya dengan cara anamnesis. Nah, jadi di anamnesis ini biasanya kita dapatkan seperti tadi manifestasi klinis atau datang dengan keluhan utama seperti batuk, dada terasa seperti terikat, sulit bernapas dan mengi. Kemudian kita tanyakan apakah pernah terjadi apakah terjadi perburukan gejala pada malam hari hingga pasien terbangun. Kemudian tanyakan riwayat penyakit terdahulunya seperti atopi, rinitis alergi, sinusitis, polip nasa, aspergillus bronchopulmoner atau obstruktif sleep apnea atau OSA. Kemudian tanyakan atau kanak-kanak pernah nggak memiliki riwayat asma. Kemudian jangan lupa ditanya hal-hal yang dapat memicu atau memperberat daripada gejala. Kemudian selanjutnya pada penegakan diagnosis ini jangan lupa untuk pemeriksaan fisik. Nah, yang bakal kita temui itu adalah ekspirasi yang memanjang, rongki basah kasar, mengi pada inspirasi, dan adanya sianosis, distres pernapasan mengindikasikan suatu asma ekserbasi akut. Tanda-tanda ekserbasi akut itu ialah sinosis, penurunan kesadaran, kesulitan berbicara, takikardi, dada hiperinflasi, napas menggunakan otot aksesori resesti interkostal. Kemudian juga kita dapatkan kulit bisa dermatitis atopik, eksim atau kondisi alergi lainnya. Kemudian pada pemeriksaan toraks kita bisa mendapatkan hiperekspansi dada dan penggunaan otot bantu pernapasan pada bahu yang agak membungkuk. Nah, selanjutnya tidak lupa kita pasti melakukan pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan penunjang ini ada pemeriksaan spirometri untuk menunjukkan pola obstruktif, dan spirometri ini dilakukan 1-3 bulan pasca penyerangan. Kemudian diagnosis pada pasien baru biasanya ditegakkan datang dengan spirometri. Kemudian diulang 3-6 bulan pasca pemberian kontrol Heller. Dan selanjutnya 1-2 kali setiap tahun. Kemudian pemeriksaan penunjang selanjutnya itu adalah
peak expiratory flow meter, dan fototoraks, imunoglobulin E, dan darah perifer lengkap yang akan kita temukan eosinofilia. Kemudian untuk tata laksananya atau terapinya pasti yang pertama adalah dia dibagi dua, non medikamentosa dan medikamentosa. Non medikamentosa itu yang paling penting adalah perubahan gaya hidup atau lifestyle. Nah, jadi non medikamentosa ini dia biasanya kita berikan edukasi juga, atau kita bilang untuk berhenti merokok, aktivitasnya teratur, kemudian menghindari obat-obat yang memicu asma, golongan aspirin, NSAID, non-selective beta blocker. Kemudian diet sehat, menghindari alergen, dan latihan pernapasan. Untuk terapi medikamentosanya ada pengontrol, pelega, dan add-on terapi. Untuk pengontrol dan peleganya itu bisa nanti ada step-stepnya, ada step 1, step 2, step 3, step 4, dan step 5. Di step 1 untuk pengontrolnya dosis rendah ICS per mol mental jika dibutuhkan, atau dosis ICS rendah yang diberikan setiap menggunakan SABA. Untuk peleganya ICS per mol mental dosis rendah atau jika dibutuhkan atau SABA. Nah, untuk add-on terapinya pasien dengan asma berat atau gejala yang persisten. Dia dikasih berdasarkan gejala pasien atau gejala pasien yang dengan asma berat. Nanti bisa dibaca untuk step 1 dan step 2 dan step selanjutnya. Kemudian untuk edukasi, yang pasti harus kita bilang adalah melakukan tata laksana terhadap beberapa kondisi yang memperberat asma, seperti obesitas dan GERD. Kemudian lakukan aktivitas fisik secara teratur seperti mengontrol gejala asma, meningkatkan fungsi paru. Kemudian untuk edukasi penggunaan inhalasinya ada CHOS, cek, corek, dan konfirm. Untuk CHOS itu pemilihan alat inhalasi yang cocok dengan keadaan pasien sebelum peresepan, dan hindari penggunaan berbagai jenis alat inhalasi. Untuk cek, evaluasi terhadap teknik penggunaan alat inhalasi untuk pasien. Untuk korek, biasanya cara penggunaan alat bantu inhalasinya bagaimana dan mempertimbangkan penggunaan alat bantu inhalasi. Untuk konfirmasi menggunakan alat inhalasi dengan teknik yang benar. Kemudian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit itu seperti hindari obesitas maternal yang berhubungan dengan peningkatan risiko asma pada bayi, dan manajemen berat badan pada ibu hamil. Kemudian konsumsi vitamin D dan vitamin E yang cukup pada ibu hamil, dan menurunkan risiko bayi terkena wheezing illness. Nah, dari asma ini kita lihat prognosisnya. Nah, prognosis dari asma ini dia sebanyak 5-10% pasien dengan asma yang berat tidak memberikan respon yang baik dengan terapi yang standar. Angka mortalitas asma ini dia mencapai 0,19 kematian dari 100.000 orang. Baik, ini referensi yang saya pakai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah pemberitahuan tentang referensi atau mind mapping yang saya buat ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.